From the brain to the spinal cord and the peripheral nerve. Welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Monica dan saya Dr. Kevin. Kita berdua akan menemani Neurovela semua dalam episode keempat kali ini. Ya, jadi podcast Neurosurgery on the Move ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Podcast ini akan tayang setiap bulannya dengan topik-topik seputar bidang bedah saraf, mulai dari penyakit-penyakit hingga operasi di bidang bedah saraf. Dan tentunya di tiap episode ini kita berdua tidak akan sendirian aja. Kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang kece dan kompeten di bidangnya. Ya, jadi dalam episode keempat kali ini kita akan membahas tentang carpal tunnel syndrome. Jadi apa itu carpal tunnel syndrome akan kita bahas tuntas di sini. Dan untuk narasumber kali ini kita akan mengundang chef the clinic dari program studi spesialis bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yakni Profesor Dr. Sri Malewan, spesialis bedah saraf konsultan. So, without further ado, let's start today's episode. Ya, pada episode keempat dari Neurosurgery on the Move hari ini, kita akan membahas tentang carpal tunnel syndrome. Dan narasumber hari ini, kita akan kembali bersama dengan Profesor Dr. Sri Malewan, spesialis bedah saraf konsultan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Nah, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang carpal tunnel syndrome, Prof. Nah, Ya. Sebenarnya carpal tunnel syndrome itu apa, Prof? Ya, carpal tunnel syndrome itu memang kejadiannya banyak ya, terutama di masyarakat sekarang lah. Carpal tunnel syndrome itu asalnya itu di bagian dari pergelangan tangan ya, di telapak tangan. Kalau kita bilang telapak tangan, bukan punggung tangannya, telapaknya. Itu di pergelangan tangan itu ada lubang yang dibentuk oleh jaringan ikat dan fibrus dan tulang rawan di situ ya. Di situ lewat nervus medianus, tendon-tendon ya, yang menggerakkan jari-jari dan sebagainya. Nah, kalau di situ terjepit, nah timbullah gejala-gejala akibat jepitan, tertekannya nervus medianus, saraf medianus di situ, yang yaitu rasa tebal, atau rasa semutan, atau kadang-kadang nyeri ya, rasa-rasa discomfort gitu ya, nggak enak pada ibu jari telunjuk dan jari setengah, jari tengah gitu ya. Faktor-faktor risiko yang sering menyebabkan menyempitnya atau tertekannya saraf di terowongan itu yang paling sering adalah misalnya trauma genetik juga bisa ya. Kemudian setelah itu bisa juga karena gerakan-gerakan yang banyak, gerakan-gerakan yang lama atau banyak menekan di tempat itu, misalnya menggunakan mouse yang berjam-jam itu tidak tahu ya, kemudian ngetik dan sebagainya ya, menekan. Kemudian ibu-ibu yang baru melahirkan tuh ngajak anaknya ini ya, itu sering terjadi dari carpal tunnel seperti itu ya. Itu yang penyebabnya kira-kira yang bisa menyebabkan faktor risikonya. Kalau dari pekerjaan, kebiasaan dan sebagainya. Nah, kira-kira gejala klinisnya, Prof, gejala-gejala yang khas sekali dari carpal tunnel syndrome tadi mungkin bisa diperjelas lagi. Kira-kira Ya. apa, Prof? Gejala yang khas itu adalah dari yang paling ringan, perasaan tidak enak ya, antara jempol, telunjuk dan jari tengah, itu terutama jari yang ke manis itu setengah kadang-kadang ya. Itu tidak enak, yang paling yang paling ringan. Lebih berat dari semutan ya. Semutan lebih keras lagi sehingga kadang-kadang nervusnya tidak berfungsi, tidak terasa apa-apa di situ. Kemudian kok otot-otot penggerak jempol ini mengecil dari saya, itu khas gejalanya ya, dan sangat mengganggu itu pada permulaan ya. Semutan itu sering nih terjadi di beberapa penyakit juga memiliki gejalanya sama, kira-kira kesemutan. Ya. Kira-kira gimana membedakan carpal tunnel syndrome ini dengan penyakit yang lain? Kadang-kadang mungkin seperti saraf itu juga ada kesemutan. Ya, ini kalau ada seperti itu kita harus berfokus, harus periksa lebih lanjut, benar tidak di situ jepitannya gitu ya. Karena gejala-gejala lain juga bisa menyebabkan seperti itu. Misalnya pada neuritis ya, terus kemudian jepitan saraf di leher yang paling seringnya, saraf di leher
Itu kalau kejepit di situ tentu ada nyeri leher dulu, kemudian menjalar ke tangannya. Perhatikan itu ya. Jadi kalau carpal tunnel itu terfokus batasnya di telapak tangan ya sama ini. Kemudian di samping itu juga yang lain juga bisa menyebabkan, misalnya kebetulan di carpal tunnel itu bisa juga ada tumor saraf periferi bisa kecilnya, bisa semuanya bisa, atau fraktur di situ ya, atau bisa juga kelainan pembuluh darah sistemik misalnya, atau DM misalnya, neuropatik namanya kalau dia diabetika neuropatik. Tapi tentu kalau diabetes penyebabnya bukan hanya di situ, biasanya tangan kiri kanan kaki juga bisa semutan seperti itu, dan ada gejala lainnya. Jadi yang perlu jelas sekali adalah saraf yang terjepit itu kan saraf namanya saraf medianus, itu berjalan dari leher ke situ ya, dimanapun saraf itu bisa ya, bisa tertekan. Kalau carpal tunnel pastikan bahwa di situ. Tentu nanti ada penjelasan gimana memastikan bahwa di situ bukan di leher ya. Ya, ada pemeriksaan khusus nanti ya selanjutnya ya. Sekaligus nih Prof, buat neurovelas lainnya yang di rumah, kira-kira saat sudah merasa atau curiga ada kebasi tangan atau merasa oh ini kayaknya carpal tunnel nih, apa yang mereka akan ekspektasikan saat mereka ke dokter? Pemeriksaan penunjang apa yang akan dilakukan, Prof? Iya, tentu biasanya dokter akan memeriksa dulu, cara dilihat keluhannya apa, kemudian setelah keluhannya jelas, kemudian diperiksa, dilihat ya, dilihat, kemudian diperiksa, diraba ya. Ada namanya pemeriksaan diketok-ketok di situ, ada nyeri menjalar, lebih seremnya itu tinal sign dan sebagainya, ketok, kemudian pasti juga akan ditanya lehernya sakit enggak, kalau gerak ke kiri ke kanan bertambah sakit bagaimana ya, apakah nyeri di situ saja, kalau gerakan leher apa sini juga menjalar rasa sakit seperti disetrum di tangan dan sebagainya, semua itu akan ditanya. Kemudian setelah diputuskan bahwa itu lokal di tempat isi tangan saja, batasnya di pergelangan tangan ke arah ujung tangan gitu ya. Kemudian tentu juga bisa diperiksa kemudian setelah diputuskan di situ, karena penyebabnya kan bisa tadi, bisa tumor kecil, jinak di mana saja bisa. Nah, diperiksalah dengan menentukan yang pertama, yang paling ringan dulu ya, itu SG dilihat di carpal tunnelnya, di tunnelnya itu ada kira-kira hal yang menyebabkan penekanan situ, sempit dan sebagainya. Atau bila perlu MRI gitu ya, MRI non invasif dulu, ada dilihat jelas ada penyempitan dan sebagainya, aliran darah terganggu dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya lebih invasif lagi, memastikan bisa dengan EMG atau NMG ya, sarafnya diperiksa, ada enggak listriknya diperiksa langsung di situ ada lokasi dengan EMG atau ENMG ya, bisa ditentukan pasti di mana kira-kira penyebab kelainan gejala itu ya, itu pasti. Itulah kira-kira pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, setelah ditahu pasti, kemudian pasti akan dijelaskan kemudian lebih lanjut apa yang harus dilakukan ya kira-kira. Berarti sebaiknya kalau di neurovelas kalian ada gejala-gejala seperti itu, jangan langsung berasumsi, oh ini pasti carpal tunnel ya. Sebaiknya memang diperiksakan dulu ke dokter ya Prof, supaya bisa dibedakan sama tadi ya penyebab-penyebab yang lain, supaya bisa dipastikan juga dengan pemeriksaan penunjangnya. Mungkin setelah itu, setelah sudah diperiksa, misalnya sudah tegak, oh ini memang sindrom carpal tunnel. Mungkin neurovelas kalian ini bertanya-tanya, kira-kira opsi untuk penanganannya apa saja ya Prof? Apakah bisa tidak dioperasi atau dioperasi? Nah, ini kalau sudah ditegakkan diagnosanya, kadang-kadang belum tegak diagnosa langsung operasi, salah ya. Kalau sudah ditegakkan diagnosanya, kita tentu terapinya berpikir tentang penyebabnya ya, apa yang kira-kira menyebabkan itu. Ya, terapi yang paling sederhana dulu pasti dia dokter umum dan sebagainya bisa mengerjakan, istirahatkanlah tangan itu sementara ya. Istirahat kadang-kadang sulit ya, bisa istirahat tapi gerak terus nggak mungkin ya, pasang splint di sini ya atau gap bila perlu tangannya sehingga betul-betul istirahat ya. Ini bisa gerak tapi tangannya istirahat. Dengan istirahat biasanya ya gerakan-gerakan di daerah carpal tunnel itu, sarongan carpal itu bisa dikurangi kalau ada radang dan sebagainya. Apalagi ibu-ibu ya pasti sakitnya luar biasa baru melahirkan itu ya. Tapi dengan istirahat seperti itu
ngetik misalnya lama istirahat, biasanya diistirahatkan paling cepat hilangnya 2 minggu atau paling lambat kalau ringan dia 1 bulan ya udah selesai ya. Tapi jarang orang mau pakai game 1 bulan begitu, enakan rasanya dibuka gitu ya. Ya tentu saja kalau begitu lagi tumbuh lagi ya, itu dan sebagainya. Nah kalau sudah itu misalnya diistirahatkan, kok istirahat tambah berat juga, tidak ada perubahan gitu ya. Biasanya baru dianjurkan untuk biasanya dicoba dulu dengan obat-obat yang menghilangkan radang ya. Misalnya bisa dexamethasone, methylprednisolone atau hidrokortison disuntikkan ya. Disuntikkan di carpal tunnel itu dengan tujuan kalau radangnya hilang kemungkinan membaik ya. Itu pun bisa juga dilakukan setelah itu ya, bisa kesembuhannya juga tinggi asal istirahatkan dan sebagainya. Kecuali kalau ada fraktur tulang atau ini ya itu lain lagi ya. Jangan lagi mengharapkan yang lain-lainnya. Ya, jadi itu setelah diberikan obat, mudah-mudahan sembuh ya. Kalau sembuh ya syukurlah kita dengan terapi minimal. Nah, itu kira-kira untuk dokter umum dan sebagainya di puskesmas di mana saja, ya berikan istirahatkan. Kemudian kalau enggak selama istirahat lu kalau meyakinkan sekali ringan boleh injeksi ya dengan dexamethasone, hidrokortison dosisnya ada nanti ya. Dosis-dosis tertentu bisa di mana-mana bisa di browsing ada itu dosisnya ya. Tapi kemudian kalau enggak berhasil itu apalagi otot-otot sudah mengecil, apalagi bukan lagi rasa diskomfort, bukan lagi semutan, tapi tebal, tidak ada rasa, gitu ya. Kita harus lebih maju lebih sedikit ya. Kalau sudah kelemahan otot, apalagi mengecil otot-otot di jempol nih, kalau istilah kerennya itu otot-otot tenar itu sudah atrofi, gitu ya. Itu sebaiknya jangan macam-macam lagi ya, karena itu kalau udah tidak mengecil otot, motorik artinya sudah mengecil. Nggak terasa apa-apa, itu otot rasanya sudah mati. Ya. Jangan lagi ditunggu lebih lama lagi. Cepat dilakukan tindakan. Ya. Tindakannya simple, saya langsung ya, simple. Dengan bius lokal bisa ya. Toreh sedikit. Yang paling simpel tindakannya itu toreh sedikit ya. Insisi bisa di daerah pergelangan tangan itu. Kemudian terowongan di bagian luarnya yang dibentuk oleh jaringan ikat fibrus ya, itu dipotong sedikit kira-kira ya 3 cm atau 5 cm langsung kelihatan ya, itu langsung kelihatan sarafnya yang pucat ya. Kalau ada sampai operasi itu pasti pucat ya, pucat. Kenapa pucat? Karena waktu penekanan ringan mungkin tepi saraf itu tertekan ya, pena-penanya tertekan, bengkak diaudim ya. Kalau hanya radang biasa bisa hilang dengan tadi. Kalau lebih keras lagi bisa pembuluh darah yang memberi makanan ke saraf itu terjepit, pucat. Kalau lama terjepit, mati sarafnya, hilang rasanya ya, hilang rasa. Kalau udah hilang rasa, mengecil otot, jangan lagi konservatif panjang-panjang ya. Kalau udah mengecil otot, langsung tadi. Kalau potong terowongan di bagian luarnya ya, terowongan itu dipotong langsung melonggar ya, cukup itu ya. Hentikan perdarahan kemudian jahitnya jangan lagi gininya dinding terowongan itu dijahit lagi, tidak usah ya, jahit ya koreon dan kulit ya, jahit putis. Kemudian seperti itu ya, kira-kira itulah sementara hasilnya ya. Tadi sudah sempat dijelaskan juga efek jangka panjangnya, Prof. Artinya kalau memang dibiarkan saja terus-menerus otot-otot mulai mengecil, terus mulai kesulitan gerak juga bahkan. Nah, pertanyaannya setelah dilakukan operasi, apakah otot-otot tersebut ataupun yang kelemahan tersebut bisa kembali lagi, Prof? Wah, pertanyaan neurovelas. Ya ini penting sekali untuk Bapak Ibu siapapun yang mendengarkan ya, bahwa dokter itu tidak bisa menyembuhkan ototnya ya, tidak bisa menyembuhkan saraf ya. Dokter itu hanya bisa memberi kesempatan sembuh. Artinya apa? Dokter itu hanya bisa ya menghilangkan penekanan. Penekanan dihilangkan. Setelah penekanan dihilangkan, itu artinya baru diobati. Baru ada kemungkinan sembuh. Ya. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah sampai tidak terasa tangannya, otot-otot mengecil, obatnya, berikan obatnya adalah memotong terowongan di bagian luar, ya.
itu baru diobati. Kemudian setelah diobati, untuk sembuhnya, dia ototnya, latih gerak-gerak seperti itu. Setelah latih, tidak langsung sekarang dioperasi sembuh, simsalabim besar ototnya besar, tidak ya. Latih ototnya gerak-gerak, dia akan mulai membesar, sarafnya mulai akan tumbuh dan sebagainya. Itu obatnya. Kalau ringan tadi obatnya apa? Istirahatkan, ya. Istirahatkan atau berikan obat kortikosteroid dan sebagainya. Itu obatnya. Itu tidak menyembuhkan, guys. Setelah radangnya hilang, baru dia akan sembuh. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ya tetap ada perawatan selanjutnya, Prof, ya, fisioterapi, rehabilitasi untuk mengembalikan aktivitas gerakan otot tangannya. Mungkin tadi sudah dijelaskan tentang operasinya, Prof. Terus juga sebelumnya dijelaskan tentang suntik-suntik yang di daerah terowongan kapal. Mungkin neurofiles kalian ini kepikiran kira-kira ada efek jangka panjangnya sih nggak sih, Prof? Kalau misalnya disuntik terus-terusan, apa ototnya ada masalah gitu, operasi itu apa resiko-resikonya? Oke, pertanyaan ini bagus sekali ya. Kalau suntik itu jangan terus-terusan, 2 kali aja ya, kasih waktu 1 bulan, sudah 2 kali tidak ada perubahan, jangan terus suntik ya. Nanti bisa atrofi, sampai side effect kortikosteroid itu bisa keropos tulang dan sebagainya ya. Hanya boleh 2 kali saja, masih batas atau 2 bulan saja boleh. Kalau 2 bulan tidak ada kemajuan, dianggap itu gagal, tidak mungkin, masih lebih berat. Biasanya lebih beratnya tahunya apa? Tidak hilang atau tambah malah semutannya atau tambah hilang rasa gitu ya. Setelah hilang rasa dibiarkan, baru kemudian mengecil ototnya ya. Kalau sudah mengecil otot itu jangan lagi pikirkan itu. Artinya ya spend 1 bulan ya. Jadi terapi non surgical, non operasi itu diberikan 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak ada kemajuan atau bertambah berat, pikirkan untuk operasi. Ya, untuk operasi. Operasinya gampang. Setelah operasi jangan didiamkan saja. Diam itu operasi, kalau diam setelah operasi didiamkan. Langsung setelah operasi harus gerak-gerakan. Kenapa? Kalau setelah operasi didiamkan, tempat robek itu kan kita merobek salurannya. Ada peran-peran sedikit-sedikit itu kalau dibiarkan, terus otot-otot situ penggerak jari itu kan kumpul situ. Kalau dibiarkan nanti lengket. Setelah itu tidak bisa gerak ya. Jadi langsung setelah operasi mulai gerak dikit-dikit ya. Setelah operasi begitu sadar, kalau biasa umum, kalau lokal gerak-gerak gini, tapi jangan ditekuk-tekuk, gerak-gerak. Gerakin supaya biar perlu gerakannya satu-satu gini sehingga beda gerakannya, tidak akan lengket di situ ya. Saraf juga tidak akan lengket. Ini penting ya. Terus langsung gerakan. Jangan ngangkat ember, ngangkat ini, gerakan tanpa beban ya, gerakan. Ya, itu yang penting. Ya, terus kalau nanti sudah nyambung, lukanya sudah sembuh, kalau dijahit biasa, sudah dibuka jahitannya, boleh kena air, boleh cuci biasa, tapi jangan dulu bekerja berat ya. Karena sembuh total itu lukanya kira-kira perlu 6 minggu baru sembuh kembali seperti biasa lukanya. Baru boleh olahraga dan sebagainya begitu ya. Itu dan latih beban supaya kembali otot-ototnya. Karena yang operasi itu pasti sudah yang berat ya, yang sudah ada kelemahan. Ya. Kalau operasinya sendiri itu termasuk operasi yang kecil ya, Prof? Atau operasinya termasuk tangan kan kecil, bukan karena kecilnya. Operasi yang sosial ruwet ya, rumit. Ya. Kadang-kadang itu operasi kan nih. Sekarang ada juga operasi dengan endoskopi ya, masukkan ke dalam situ. Tapi lukanya hampir sama besarnya dengan operasi. Kalau kita sering melakukan kecil juga sama ya. Kecilnya lebih simpel lagi ya. Endoskopi tentu latihannya harus banyak. Dan kadang-kadang memasukkan alat di saluran itu, waktu masukkan itu malah menambah tekanan kadang-kadang ya. Karena ruwet, kecuali di luarnya. Tapi kalau sudah biasa, familiar dengan endoskopi, ya sudah. Tapi saya lebih suka operasi lebih simpel dan gampang ya. Itu gininya. Kira. Oke, nah kita sudah bahas kupas tuntas sampai manajemennya nih, Prof, tata laksana. Nah, bagaimana dengan pencegahannya, Prof? Kira-kira buat yang orang-orang yang masih produktif atau nanti ibu yang nanti akan memiliki anak nantinya, kira-kira bagaimana pencegahan untuk jangan sampai kena carpal tunnel syndrome? Oh, ini penting ya. Carpal syndrome ini ada penyakit yang dibuat, gitu ya. Biasanya jarang ya dibuat. Itu kan penyebabnya, istilahnya biang keroknya kita tidak tahu, tapi yang sering menjadi faktor pencetus itu adalah ya patah seleo dan sebagainya di urisnya, di pergelangan tangan, kemudian ada penyakit-penyakit yang lain,
menggunakan pergelangan tangan, ya. Misalnya gerakan-gerakan yang menggunakan pergelangan tangan, itu selalu mulainya harus misalnya kita fitness dan sebagainya. Mulai dengan misalnya jumlah 10 kali dulu, setelah itu 20 kali, ya 30 kali, mereka pelan-pelan ya bertahap. Kalau langsung pasti dah sakit, radang, cedera dikit-dikit sakit ya. Sama dengan bayi ya. Janganlah bayi misalnya kepalanya terus di kanan ya. Nanti di kanan terus tidak pernah pindah kiri, kan lama tertekan ini ischemic, radang dia ya. Waduh, jeri gini terus ya. Dan sebagainya. Itu gerakan sama ngetik atau mouse seringnya itu ya maksimal lah 2 jam, setelah itu lepaskan dulu dan sebagainya, rileks dan sebagainya. Ya, jadi semua itu istilahnya penyakit yang bisa dicegah ya. Kalau bisa dicegah sebenarnya, kalau baru gejalanya baru sakit itu udah tahu ada kemungkinan besar akan begitu, ya istirahatkanlah, gerak-gerak. Jangan melakukan gerakan seperti itu. Ibu-ibu terutama, kasihan ibu ya, sudah melahirkan macam-macam, sudah disuruh-suruh sama suaminya. Ya, itu ingat ya, ngajaknya kiri, jangan terus-terusan kiri, kanan, kiri, kanan. Itu lebih sering suruh bapaknya ngajak ya, biar bapaknya pernah carpal tunnel tidak gitu ya. Atau kalau ada bantu rumah tangga boleh gitu ya, jangan ini terlalu ngoyo biar dikira sayang, jangan ya. Yang penting anaknya ini. Ibu biasanya kan kasihan bapaknya capek. Ingat tukar kiri kanan, kasih ini ya. Tuh kira-kira. Ya, Bro. Prof mungkin sudah sangat lengkap tadi dijelaskan dari penyebab, gejala, cara pemeriksaan, penanganan, bahkan tadi sampai dijelaskan detail operasinya juga dan pencegahannya. Kira-kira apa ada pesan atau ada mau tambahan lain dari Prof? Ya. Jadi kesimpulannya bahwa carpal tunnel itu penyakit yang simple ya, simple dan gampang penanganannya. Jadi tidak menyebabkan kematian ya. Yang bahaya adalah memikirkan atau mikirin sakitnya, bahaya ya. Mikirin apa ini kanker apa gini, mau dibawa ke dokter tidak berani, nanti dipotong, nggak salah ini ya. Jadi itu sebenarnya penyakit carpal tunnel ini tidak berbahaya, bisa dicegah, bisa disembuhkan. Ya. Yang berbahaya adalah mikirin sakitnya, ya. Terlalu banyak berpikir sakitnya, ya. Takut nanti diapakan takut. Tapi sebenarnya simpel, bawa ke dokter akan gampang dikenali, gampang didiagnosa. Kalau sudah gampang didiagnosa, udah browsing di internet apa dan sebagainya, ya. Dan kalau dokter-dokter biasanya pasti baca harus ya. Karena kalau tidak baca yang mau dengar nanti salah ya. Selain yang saya dengarkan, baca. Benar nggak dokter Prof ini? Nanti siapa tahu bohong gitu ya. Perlu baca ya. Karena apa? Karena kalau udah tahu yang benar sakitnya itu, dimengerti sakitnya, baru dia akan mau melakukan splint ya 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian baru mau disuntik dan sebagainya. Kalau tidak jelas seperti itu, mana mau dia? Suruh pasang splint apa ini gitu ya. Bikin susah aja gitu ya. Itu gininya. Ya, harus sadar ya. Harus apapun yang dikatakan dokter dimengerti. Kalau tidak mengerti browsing ya. Kalau sudah mengerti, mau melakukan advis dari dokter. Kalau sudah mau advisnya ya cepat sembuh ya. Terima kasih. Prof, terima kasih banyak nih Prof sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Neurosurgery on the Move episode 4 kali ini. Tadi mungkin Prof juga sudah menyimpulkan, ini saya sedikit menyimpulkan lagi. Jadi pada episode 4 ini kita sudah membahas mengenai carpal tunnel syndrome dengan chef de klinik dari program studi spesialis bedah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu Prof. Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf konsultan. Yang mungkin ilmunya itu sangat banyak ya, dari tadi kita mendengarkan ini, mungkin kalau kuliah ujian bisa langsung lulus kalau carpal tunnel syndrome ini ya. Jadi tadi Prof. Sri sudah menjelaskan mengenai apa itu carpal tunnel, kemudian penyebab-penyebabnya, cara pencegahannya, cara mendiagnosisnya, bahkan sampai cara membedakannya dengan HRP dan dengan penyakit-penyakit lain. Juga tentang penanganan sampai ke detail operasinya pun sudah dijelaskan. Mungkin sekian Prof dari Neurosurgery on the Move episode kali ini. Kemudian untuk Neurovela sekalian, bila ada masukan atau komentar, misalnya mau ada topik apa yang dibahas, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa menghubungi kami di Instagram kami Neurosurgery Udayana atau di channel YouTube kami di Bedah Saraf Unut. Untuk podcast dari Neurosurgery on the Move ini akan tayang setiap bulannya
dengan berbagai macam topik-topik mengenai bedah saraf, mengenai penyakit-penyakitnya, kemudian mengenai penanganan-penanganan yang tentunya dengan menghadirkan narasumber yang kece sekali setiap bulannya. Jadi jangan lupa untuk follow kanal YouTube kami dan selalu ikuti kami di Instagram untuk updatean terbaru kami. Saya Dr. Monica. Dan saya Dr. Kevin. Salam dari Neurosurgery on the Move.